Sobat Bincang Ngopi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan podcast Bincang Ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi oleh Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di kesempatan kali ini, saya Aldila Dias Nur Fitri sebagai pembawa acara akan memandu sebuah obrolan menarik yang tentunya sayang sekali untuk dilewatkan. Tapi sebelum kita masuk ke topik perbincangan podcast, alangkah lebih baik kalau kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Siapa dia? Ini dia. Masya Allah. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Mbak, Ses, Tante, Dede. Yang mana ini? Boleh sih semuanya, tapi paling seringnya dipanggil Mbak ya, Mbak Lina. Gitu. Mbak Lina, iya. Oke. Kebetulan Mbak Lina ini adalah tetangga bilik saya ketika atau selama bekerja di Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Dan obrolan apa ya yang akan kita ketengahkan di episode kali ini? Nah, kali ini podcast Bincang Ngopi akan berbicara seputar fenomena terkini nih Mbak, yaitu tentang maraknya sejumlah kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa ya. Oke, sebut saja di beberapa kota, misalnya di Semarang juga pernah kejadian beberapa waktu kemarin. Kemudian kalau yang terbaru itu ada di Yogyakarta, di mana salah satu mahasiswa baru di PTN ternama di Yogyakarta melakukan bunuh diri, lompat dari sebuah hotel di sekitar kampus. Oke. Nah, melihat fenomena tentang kasus bunuh diri yang marak di kalangan mahasiswa akhir-akhir ini, Mbak, kalau boleh kita kupas dari perspektif atau sudut pandang psikologi, sebenarnya apa sih penyebab seseorang itu bisa terlintas ya, atau ada keinginan untuk bunuh diri, bahkan memang memutuskan untuk melakukan bunuh diri? Oke. Nah, sebelum kita jauh menyimpulkan kenapa dan bagaimana sampai orang itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, gitu ya. Berarti situasi hal yang terjadi seperti ini berarti ada persoalan berkaitan dengan kesehatannya secara mental. Kalau kita berbicara kesehatan secara mental, berarti ini ada kaitannya dengan kognitif atau cara dia berpikir. Kemudian dari segi emosinya dan juga akhirnya karena secara kognitif, emosi sehingga perilakunya juga akhirnya terganggu. Nah, efek dari persoalan kesehatan mental ini ada dua. Ya Mbak Dila ya, kalau kita boleh simpulkan itu, kalau enggak dia itu menyakiti orang lain, dia akan menyakiti dirinya. Kalau enggak menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Betul. Nah, ini adalah efek dari mental yang menjadi terganggu sehingga kurang well atau kurang, kita sebutnya dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, gitu ya. Karena kalau kita mau mendiagnosa atau kita memberikan judgement dia sehat atau tidak sehat secara mental, kita juga harus melakukan assessment secara lebih jauh dan mendalam, gitu ya. Nah, tadi Mbak Dila ngasih contoh gitu ya, terkait dengan isu-isu yang terbaru ini, di mana akhirnya seseorang ini mengakhiri hidupnya gitu ya. Nah, berarti ini kan menyakiti diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri ini ada beberapa jenis perilakunya ya. Salah satunya adalah suicide. Ini yang paling parah ya, atau paling berat gitu ya. Dan mengakhiri hidup atau suicide ini juga biasanya diawali dengan menyakiti diri sendiri atau self injury. Self injury. Ya, baik. Ya. Nah, dari self injury ini pertama terkadang ya orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup ini bukan berarti dia itu benar-benar ingin selesai di dunia ini gitu ya, atau berakhir di dunia ini. Tapi kadang-kadang ada muncul lintasan dalam pikirannya itu ingin hilang deh dari dunia ini gitu. Nggak pengen ada di dunia ini karena
situasinya yang benar-benar dia itu sudah nggak engage lagi gitu ya, nggak engage dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian muncul pikiran, ngapain aku hidup, ngapain sih aku ada di dunia ini, apa sih untungnya, apa sih manfaat buat aku, toh kalau aku hidup ini yang ada hanyalah kesengsaraan gitu. Dalam beberapa case bunuh diri gitu ya, salah satu yang pernah saya temukan begitu ya dari hasil riset dari penyintas yang selamat dari proses mengakhiri hidup ini, ternyata pada saat dia melakukan tindakan proses mengakhiri hidup itu dia tidak sadar. Nggak sadar Tentang perilaku yang dia lakukan. Dia menyadari masuk ke lingkungan itu atau masuk ke ruangan itu, dan kemudian pada saat dia bangun dia sudah berada di rumah sakit gitu ya. Jadi setelah selesai pemulihan gitu kan, digali lebih lanjut lagi, kenapa kamu melakukan tindakan itu gitu ya, kenapa kamu bisa sampai melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup. Ternyata waktu digali itu benar-benar nggak sadar. Dia nggak menyadari. Cuman juga tindakan-tindakan suicide ini juga yang memang benar-benar dia rencanakan atau memang benar-benar dia ingin mengakhiri itu, ya memang sudah ada perencanaan tindakan apa yang dilakukan gitu ya. Entah itu dia bertanya pada orang, kemudian dia mencari cara untuk caranya mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Gitu. Berarti orang yang memutuskan atau mungkin belum pada tahap sampai memutuskan, berkeinginan saja dulu untuk bunuh diri, bukan merupakan orang yang spontan gitu aja, aku kayaknya pengen bunuh diri gitu. Berarti enggak ya Mbak? Ada proses panjang sebelumnya? Iya. Karena orang sampai memutuskan untuk mengakhiri hidup pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan gitu ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang membuat akhirnya dia merasa bahwa hidup di dunia ini sudah tidak ada makna lagi gitu ya. Sehingga ketika kita telusuri lebih jauh, kita harus melihat berbagai macam aspek dan sudut pandang begitu ya. Sebenarnya apa saja yang terjadi di lingkungannya, baik secara internal maupun secara eksternal gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat adalah terkait dengan caranya dia berpikir ya, memaknai tentang hidupnya, memaknai dengan aktivitas yang dia lakukan, kemudian bagaimana interaksinya, engagementnya dengan lingkungannya, kemudian emosinya dia bagaimana, dan perilaku hari-harinya, tindakannya ini bagaimana. Oke, itu tadi beberapa mungkin cara mengenali ya, cara kita mendeteksi orang-orang yang punya kecenderungan melakukan bunuh diri. Tapi pada tahap apa kemudian kita harus sebagai orang yang terdekat barangkali ya menyadari kalau ada salah seorang teman atau saudara atau kolega di dekat kita itu menunjukkan tanda-tanda itu. Ada nggak Mbak patokan atau red flag-nya ya, atau bendera merahnya itu seperti apa gitu? Yang paling sudah kentara nih ya, kalau sudah ada celetukan dia misalnya, mending gue mati aja deh. Misalnya ngapain sih hidup kalau cuma gini-gini doang. Nah berarti ini sudah ada indikasi pikiran terkait situ. Kemudian yang kedua, ada indikasi-indikasi terkait dengan proses menyakiti diri. Misalnya pada saat dia ini frustrasi begitu ya, pada saat dia merasa tertekan gitu ya, yang dia lakukan adalah proses menyakiti diri, seperti menyilet tubuhnya, membenturkan kepalanya di tembok, jeduk-jedukin atau mungkin minum minuman yang seharusnya itu tidak diminum
minum gitu ya benda-benda toksik atau racun gitu ya. Nah ini berarti situasi hal yang sudah ini menjadi tanda SOS nih kalau sudah seperti ini. Jadi sebelum jauh di sini, sebelum sampai ke tahap yang SOS itu tadi ya, mestinya kita sudah mengenali jauh sebelumnya. Contohnya ada perilaku-perilaku yang tidak biasa. Contohnya yang biasanya dia riang gitu ya, yang biasanya dia ini ceria, gampang apa tuh namanya ya, sense humornya tinggi, maksudnya suka bercanda gitu ya, tiba-tiba murung, diem, moodnya hari-harinya ini lebih banyak mood-mood yang sifatnya negatif, murung, bersedih, atau kadang-kadang individu ini tidak menunjukkan secara eksplisit ya mood atau emosinya, tetapi dia terlihat seperti rendah gairah melakukan aktivitas, misalnya males ngapa-ngapain, misalnya di kamar terus, apa ya, motivasinya untuk bekerja semakin lemah atau semakin rendah, malas kuliah misalnya, malas berangkat kerja, jadi mager gitu bawaannya, nggak mau gerak gitu ya, atau nggak mau beraktivitas. Nah ini udah tanda-tanda yang harus diwaspadai gitu ya, meskipun mungkin jauh ke arah orang itu mau melakukan suicide atau mengakhiri hidup, tetapi ini menjadi tanda-tanda terkait ada sesuatu hal yang berbeda pada kondisi kesehariannya gitu ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Yang paling kelihatan adalah kalau nggak kelihatan emosinya, orang kan nggak selalu ini ya, maksudnya secara gamblang ketika ketemu orang tuh langsung nunjukin aku sedih atau aku lagi punya masalah, kan nggak semua orang tuh bisa bercerita itu. Tetapi sebagai teman dekat atau keluarga yang kita cukup in touch dan kita cukup dekat dengan dia, pasti kita bisa menangkap nih ada sesuatu hal yang beda nih pada anak ini gitu. Nah kalau kita ketemu dalam situasi yang seperti itu, kita perlu mencoba untuk mendekati dia dan mulai bersiaga nih. Ini ada suatu hal yang tidak baik-baik saja. Bukan berarti tidak baik-baik saja ini masalah besar gitu ya, tapi ini ada sesuatu tidak baik-baik saja. Kemudian yang perlu kita lakukan apa ya, kita deketin gitu ya, deketin dan kita ajak melakukan aktivitas rutinitas seperti hari-hari biasa ya. Kita tidak perlu bertanya kamu punya masalah apa gitu, karena belum tentu dia akan merasa langsung nyaman bercerita tentang masalah, tetapi kehadiran kita untuk dia itu menjadi suatu hal yang sangat signifikan gitu ya. Cukup kita hadir, nyambangi atau datengin ke kamarnya, misalnya teman kos nih, kamu udah makan belum gitu, mau nitip enggak gitu, atau mungkin kita punya cemilan nih, aku barusan dari luar nih ada keripik nih aku bagi gitu. Nah kita tunjukkan bahwa kita itu peduli dan perhatian kepada kita, sehingga kehadiran kita tuh menjadi bermakna gitu. Kita mulai dari situ dulu ya. Nah setelah dia cukup bisa menerima kehadiran kita gitu ya, kita ngobrol-ngobrol santai dengan dia, barulah kita masuk ke sisi-sisi yang sifatnya psikologis. Sepertinya akhir-akhir ini aku ngelihat kamu kok kamu lebih murung ya dibandingkan kemarin. Adakah suatu hal yang terjadi sama kamu gitu. Kalau kamu pengen cerita boleh kok cerita, tapi kalau kamu memang belum pengen cerita ya it's okay sih gitu ya, kalau itu adalah privasi buat kamu gitu. Jadi setiap waktu gitu kita coba menghampiri dia gitu ya, kita sapa gitu, misalnya pagi gitu ya kita mau beli makan, mau nitip sarapan atau yuk kita sarapan bareng yuk keluar gitu ya, kita ajak. Kalau misalnya enggak, aku di rumah aja, ya kita nimbrung aja, aku numpang makan sarapan di sini, yuk kita makan bareng-bareng. Oke, Mbak, berbicara tentang karakter dari orang dengan kecenderungan bunuh diri, kadang ada orang-orang yang memang secara karakter kepribadian itu relatif sulit untuk menjalin relasi dengan orang-orang di sekeliling, bahkan mungkin keluarga deket aja, keluarga inti pun tidak terlalu intim atau intens begitu. Nah, kemudian bagaimana cara orang-orang di dekat
orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri ini untuk menjaga supaya OKBD atau orang dengan kecenderungan bunuh diri itu tetap aman gitu, Mbak. Oke, kalau keluarga ini sudah bisa mendeteksi ya, terutama ya, sudah ini ada ciri-ciri yang nggak baik-baik saja nih pada anakku gitu ya, atau pada saudaraku gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita sering-sering ngecek kondisinya dia. Entah si anak ini nyaman atau tidak nyaman dengan keberadaan dia, kita coba menyibukkan diri kita itu dengan melakukan aktivitas berada di sekitar dia, gitu ya, sehingga mungkin pikiran-pikiran yang terlintas atau kondisi-kondisi pikiran yang kosong itu terisi dengan keberadaan kesibukan lingkungan yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Dan juga kepada keluarga ini juga mengamati situasi lingkungan yang ada di situ, adakah benda-benda berbahaya atau tidak, ya, seperti benda-benda tajam atau racun yang cukup mematikan misalnya, atau benda-benda yang bisa dimanfaatkan individu ini untuk menyakiti dirinya sendiri, gitu. Nah itu harus benar-benar dijauhkan ya. Kalau memang situasinya ini sudah menolak, aku baik-baik aja kok, aku nggak kenapa-kenapa, dan A, B, C, D, E, F, G, ini alangkah sebaiknya juga keluarga mengajak berbicara ya, heart to heart gitu, kepada anak gitu, atau kepada si individu ini bahwa dari apa yang terjadi ini gitu ya, kamu sedang tidak baik-baik saja. Di sini keluarga ingin bantu kamu supaya kamu bisa menjadi lebih enjoy, lebih nyaman dengan situasi. Yuk kita mencari pertolongan. Gitu. Kita mencari pertolongan ke dokter atau ke psikolog. Gitu. Kalau situasinya sudah serius ya, apalagi si individu ini pernah melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya sebelumnya ya, tidak apa-apa langsung ke psikiater aja atau ke pertolongan pertama, unit untuk apa yang berfokus pada kasus untuk suicide. Ini hampir di setiap rumah sakit itu sebenarnya ada untuk unit healthcare di sini, gitu ya. Jadi masyarakat juga ini ya, harapannya semuanya tahu gitu ya, karena ini adalah menjadi kasus yang cukup serius, apalagi akhir ini semakin kesini ini banyak sekali gitu. Dan saya Mbak Dila kalau boleh sedikit cerita gitu ya, bukan berarti saya ini membuka kasus gitu ya, tetapi dari beberapa case yang saya temukan pada remaja, pada mahasiswa, ini ada kecenderungan untuk self injury, ya, menyakiti diri sendiri pada saat merasakan situasi frustrasi. Ya, frustrasi ini apa sih? Kondisi benar-benar dia ini tertekan, udah helplessness, kayak seolah-olah udah nggak ada pertolongan lagi yang bisa dia dapatkan gitu ya, dan satu-satunya cara adalah ingin rasa sakitku itu sebegitu besarnya tapi orang tuh nggak ada yang memahami aku. Akhirnya dia mengkonkretkan rasa sakit yang definisi sakit tidak berdarah gitu ya, benar-benar dia konkretkan dalam bentuk sakit secara fisik itu dengan menyakiti diri sendiri. Gitu ya. Beberapa case yang saya temui juga gitu ya, kenapa kamu menyilet dirimu? Ya aku nggak nyadar sih Mbak waktu itu nyiletin itu, cuma setelah nyilet itu aku merasa lega. Nah ini kan sebenarnya ada persepsi yang keliru gitu ya, tentang bagaimana releasing rasa sakit itu. Nah inilah yang mestinya dipelajari oleh semua pihak ya, nggak hanya keluarga, baik diri kita secara individu atau kita sebagai partner atau sahabat atau kita bagian dari keluarga, untuk menyadari ya bahwa kesehatan mental
itu benar-benar sesuatu hal yang harus kita upayakan. Betul, gitu. betul. Kesehatan mental itu bukanlah sesuatu hal yang hadir dengan sendirinya yang otomatis begitu aja ujug-ujug, Setuju. tetapi sesuatu hal Setuju. yang harus benar-benar kita upayakan. Tidak hanya kita sebagai seorang individu, tetapi kita juga sebagai bagian dari sistem masyarakat, kita bagian dari sistem yang ada di organisasi, bahkan sampai level negara ataupun dunia. Ya. Jadi kita harus saling bahu-membahu dalam mewujudkan kesehatan mental, baik yang muncul pada individu maupun kesehatan mental yang terjadi pada masyarakat. Kasus yang terjadi seperti ini, meskipun ini adalah kasus individual, tetapi ini berarti ada something wrong di dalam masyarakat kita. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Gitu ya. Dan persoalan mengakhiri hidup itu bukanlah suatu hal yang sederhana yang hanya bisa kita jawab kenapa, bagaimana, tetapi situasi ini adalah suatu hasil akhir yang kompleks. Suatu hasil akhir yang kompleks yang dialami oleh individu sehingga dia tidak mengerti bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang diakhiri, sehingga memutuskan untuk mengakhiri, selesai dari hidup ini adalah selesai dari masalah, begitu ya, dengan berbagai macam cara yang mereka tempuh masing-masing. Wow, saya masih ya memahami ternyata case suicide ya atau bunuh diri tidak sesimpel ketika kemudian saya pikir orang tiba-tiba ada masalah terus kepikiran bunuh diri aja gitu, mati aja gitu ya. Ternyata ada perjalanan atau proses yang cukup kompleks, bukan cukup lagi tapi sangat kompleks dan panjang gitu ya Mbak, sehingga memang pelaku bunuh diri atau mereka yang memiliki keinginan untuk bunuh diri itu ya tercetus gitu, keinginan untuk mengakhiri hidup. Kemudian ini ya Mbak Dil, gimana Mbak? Lintasan selesai dalam hidup itu sangat mungkin sekali dialami oleh hampir setiap orang gitu. Sangat mungkin. Potensi itu sangat mungkin gitu ya. Mungkin dalam kondisi saat misalnya frustrasi, situasi yang sedang sulit, benar-benar sulit dan kayaknya mending mati aja deh. Gitu. Atau hidup kok gini-gini amat sih gitu. Nah, ini suatu hal yang sangat mungkin dan berpotensi muncul pada mungkin setiap orang. Hanya saja ada beberapa orang yang kemudian berlanjut ide-ide tentang mengakhiri hidup itu berlanjut. Ada juga yang itu lintasan kemudian hilang begitu saja. Karena dia setelah melewati fase itu ya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dia mendapatkan dukungan yang mendapatkan dukungan dari lingkungan secara baik, sehingga dia bisa memaknai hidupnya lagi, bisa engage dengan dunia ini ya, nggak lepas gitu ya, dia merasa bermakna sebagai mahasiswa, enjoy ngerasain jadi mahasiswa, dia dengan teman juga bisa involve gitu ya, bisa enjoy dengan teman gitu ya, di rumah dia juga bisa terkoneksi dengan orang tuanya, jadi dengan lingkungan sekelilingnya ini bisa terkoneksi kembali. Nah, pada orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup, yang benar-benar mengakhiri hidup itu, dia sudah terputus dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, sehingga sudah tidak merasakan kenyamanan lagi. Apa baiknya dia mempertahankan hidup mempertahankan ya. Wah. Gitu. Ini cukup mind blowing kalau buat saya. Wow ya. Ya tadi saya cukup terhenyak gitu Mbak dengan statement bahwa lintasan pikiran kalau saya punya masalah yang berat kayaknya mending ambil jalan pintas, mati aja gitu ya. Dan itu sangat berpotensi menimpa siapapun ya lintasan pikiran itu. Sehingga saya terus berpikir iya ya, berarti
orang itu hidupnya sawang sinawang gitu ya Mbak ya. Iya, bahwa ternyata orang yang di depan sepertinya tampak baik-baik saja, kemudian tampak sejahtera, ganteng, cantik. Kemudian bahkan kalau mohon maaf ada satu kasus yang beberapa waktu kemarin cukup menarik begitu ya, bahwa ternyata dihubungkan dengan atribut agama pun juga tidak cukup bisa efektif untuk membentengi dari perilaku bunuh diri gitu ya Mbak ya. Nah, gimana nih Mbak? Perlu ini ya analisa yang lebih jauh. Oke. Atribut tentang agama itu kan atribut yang terlihat secara eksternal. Oke. Betul kan? Betul. Misalnya melakukan tindakan atau aktivitas ibadah, betul. Itu kan aktivitas fisik yang bisa terlihat oleh orang lain. Tetapi pada saat menjalankan kegiatan ibadah itu terkoneksi nggak di dalam? Terkoneksi atau tidak? Itu harus digaris bawah ya Mbak ya. Artinya kalau kita berbicara dengan bahasa agama, khusyuk. Khusyuk atau tidak? Tumakninah itu ya, khusyuk bagaimana memaknai setiap gerakan atau setiap tindakan ibadah yang dilakukan. Nah, kita tidak bisa menjudgment atau menilai bahwa keimanan seseorang, maksudnya kondisi kesehatan mental seseorang itu karena tidak kamu imanmu kurang sih, atau kamu kurang mendekatkan diri. Setiap orang pasti sudah berusaha untuk mendekatkan diri. Tetapi kasus terkait dengan suicide atau kasus dengan kesehatan mental yang lain, ini adalah problem kesehatan. Problem kesehatan. Kita tidak bisa melihat bahwa masalah yang terjadi di dalam kesehatan itu disebabkan karena satu singular faktor aja. Kita harus melihat berbagai macam aspek ya, bahwa satu individu ini memiliki berbagai macam variabel di dalam hidupnya, ya kan? Yang mana variabel ini antara satu orang dengan orang lain ini tidak bisa disamaratakan, ya. Contohnya adalah satu, secara kepribadian tiap orang ini memiliki kerentanan yang berbeda-beda, ya, toleransi stres yang berbeda-beda yang didapatkan ini pertama dari riwayat genetik, yang kedua dari pengalaman hidup, pengasuhan bersama orang tua, pengalaman saat dia bersama dengan lingkungan masyarakat, dan bagaimana dia memaknai pengalaman hidupnya ini yang membentuk kepribadiannya. Satu, itu secara individual yang melekat, yang itu terbawa dari keturunan, dari pengalaman pengasuhan tadi, dengan pengalaman sepanjang hayatnya dan pemaknaan terhadap pengalaman hidupnya satu. Kemudian yang kedua, relasi sosial yang dia miliki saat ini. Apakah relasi sosialnya itu hangat, ataukah relasinya itu mengancam? Apakah relasinya ini membuat dia tertekan dan tidak memberikan rasa aman? Ini udah menjadi stresor baru. Gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi, ya. Kemudian ya tadi ya, kerentanan toleransi stres, ya, genetik, kemudian pengalaman pengasuhan, kemudian juga relasi, ya. Jadi lingkungan atau situasi yang membentuk terkait dengan kekuatan mental dan dukungan lingkungan inilah yang juga sangat membantu terkait tadi yang Mbak Dila yang aku bilang tadi di awal ya, terbentuknya atau terciptanya kesehatan mental seseorang. Gitu ya, sehingga kita tidak bisa menjudgment satu orang ini ya karena kamu kurang iman sih, itu menjadi judgment yang sangat-sangat tidak bijak sekali, karena penghakiman terkait iman itu yang tahu siapa?
hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Ya, bahwasanya bahkan di dalam agama Islam pun menyampaikan ya keimanan seorang itu akan naik dan turun ya seiring dengan berjalannya waktu dan tugas manusia itu mengupayakan itu. Nah, kasus terkait kesehatan mental ini adalah kasus yang sifatnya klinis, ya. Ini berkaitan dengan kesehatan. Makanya untuk mengatasi masalah kesehatan ini juga kita harus berikhtiar ya mencari bantuan profesional. Siapa yang profesional di bidang itu? Ya, kelompok-kelompok yang ahli memang di bidang kesehatan itu sendiri, karena di dalam WHO sendiri ya menyampaikan bahwa kesehatan mental itu adalah kesehatan yang utuh ya, bahwa yang disebut sehat itu adalah sehat yang utuh secara fisik, secara mental, secara sosial, dan bagaimana individu ini bisa terintegrasi dengan lingkungan, dia memaknai hidupnya, bisa menjalani hidupnya dengan sepenuhnya dalam proses pekerjaan, lingkungan sosial dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa kayaknya dia ini secara fisik menarik, cantik, orang terkenal, secara ekonomi dia adalah orang yang sangat berlimpah. Gitu. Kita tidak tahu seberapa rapuh di dalamnya ininya, gitu ya. Tampak di luar ini tampak suatu hal yang sangat tangguh gitu ya, yang sangat tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya itu serapuh apa. Ya, sehingga gempuran-gempuran stresor yang ada di lingkungan sekitarnya itu gitu ya, yang mana kemudian individu ini memiliki toleransi stres yang rendah, ya, pemaknaan hidup yang lemah, kemudian lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung, tidak pernah ada yang bisa diajak untuk berbagi dan bercerita. Mungkin yang bisa dilakukan adalah beribadah, tetapi ingat lagi bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, dia butuh feedback gitu ya. Kalau dia tidak terkoneksi dengan dunia, lingkungan ini, bagaimana dia ingin bertahan dan mempertahankan diri untuk tetap ada di dunia ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, gitu ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada semuanya itu tadi ya, untuk menjaga atau menciptakan kesehatan mental itu tidak cukup dari usaha satu orang, tetapi kita harus membangun sistem dari diri kita sendiri sebagai individu, diri kita sebagai bagian dari keluarga atau sistem keluarga, diri kita dari bagian komunitas, diri kita bagian dari organisasi, diri kita sebagai bagian dari citizen maupun netizen. Betul. Dan kita juga bagian dari citizen of world. Gitu. Yes, betul. Jadi memang, wah, ternyata untuk bisa memahami konteks kasus bunuh diri itu memerlukan banyak sudut pandang. Betul ya, Mbak. Tadi mengenai kecenderungan kita sebagai manusia untuk melihat satu kasus, apalagi yang tendensinya negatif, itu menggunakan hanya satu atau mungkin paling banyak dua sudut pandang. Ternyata belum tentu cukup, karena jatuhnya nanti hati-hati kepada judgement yang cenderung atau seringkali salah gitu ya, Mbak ya. Oke. Nah, ini ada yang perlu saya tambahkan lagi. Jangan sungkan-sungkan atau segan-segan ya kalau kita ketemu sama teman kita yang memang sedang tidak baik-baik. Kita tawarkan bantuan. Ada yang bisa aku bantu nggak untuk kamu? Kalau kamu pengen sharing, mungkin nggak nyaman sama aku, mau nggak aku bantu untuk ketemu sama psikolog? Nah, itu adalah salah satu cara yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan oleh teman kita, gitu ya, sehingga dia akhirnya yang helplessness tadi, kayak benar-benar aduh nggak ada yang bantuin dia lagi, gitu. Aku mesti harus gimana? Sementara udah mentok dengan situasi yang dialami ini, ya akhirnya yang terjadi adalah dia tidak mempertahankan untuk tetap berada di dunia. Wah, tercerahkan sekali. Bahkan saya pribadi mengikuti uraian dari Mbak Lina, 2 SKS kurang, Mbak. Boleh ya, Mbak, tambah ya. Atau boleh nanti di episode selanjutnya kita sambung dengan topik yang berkaitan dengan isu kesehatan mental gitu, karena ini kita sehari-hari
manusia itu kan tidak lepas dari ya masalah gitu, dan seringkali kita bingung ya untuk menyelesaikan, mau dari mana nih saya menyelesaikan masalah yang saya punya gitu ya. Dan seringkali juga manusia itu atau di sekeliling kita tidak menyadari pentingnya untuk selalu sehat secara mental. Yang diperhatikan tuh biasanya fisik ya Mbak. Kalau misalkan mulai meriang, mulai batuk pilek, gampang kita ke apotek, tanya apoteker atau ke dokter, kita konsul, selesai gitu biasanya. Tapi kalau dalam mendeteksi ya Mbak ya, mendeteksi isu-isu terkait mental health, ini kita mesti gimana dan kemana nih? Nah itu. Nah mungkin Mbak Lina sebagai penutup perbincangan kita pada episode podcast kali ini, barangkali ada final statement yang bisa disampaikan ke Sobat Ngopi yang bisa tetap membuat kita selalu sadar bahwa ternyata kesehatan mental itu perlu. Silahkan Mbak. Oke, ya, bahwa tidak ada yang disebut kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, dan salah satu hal yang menjadi pemicu ini ya, apa namanya, kematian gitu ya. Ketika orang mengalami atau sakit karena disease atau karena penyakit gitu ya, ini akan ada masanya atau fasenya. Tetapi kalau orang udah terkena mentalnya ya, satu detik aja dia udah nggak ada harapan hidup, satu detik itu pula dia akan berakhir dari dunia ini. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita harus tetap jaga bahwa kesehatan itu harus dijaga dan diupayakan, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kita menerima diri kita apa adanya, apa yang sedang kita rasakan, kita terkoneksi diri kita ke dalam, ya, dan kita terkoneksi dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Gitu Baik. Ya. Memang tidak mudah bisa terkoneksi, bisa involve dengan lingkungan, tapi itu bisa diupayakan. Kalau memang kamu lagi ngerasa tidak baik-baik aja dan sah-sah aja buat kamu untuk mencari pertolongan bisa kamu lakukan dengan orang yang kamu percaya, orang yang ada di sekeliling kamu yang paling kamu merasa lekat dan nyaman. Dan atau juga kalau kamu merasa tidak cukup nyaman untuk sharing atau berbagi atau mencari pertolongan dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, kamu bisa datang kepada ahli atau kepada profesional untuk berbagi tentang apa yang kamu rasakan sebenarnya gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa datang kepada psikolog atau ke dokter itu mahal, maka carilah alternatif yang sesuai dengan kantong kamu. Yang salah satu itu kamu bisa datang di WHPDC dan konsultasi di WHPDC karena biayanya sangat terjangkau sekali. Nanti kamu bisa menghubungi admin yang ada di podcast di sini ya. Di bawah ya nanti. Iya, kalau kamu merasa butuh untuk konseling, kamu bisa ketemu saya atau beberapa rekan-rekan psikolog yang ada di sini. Thank you banget Mbak Lina untuk obrolan lebih dari 2 SKS, dan saya ketagihan ya jujur ya. Mudah-mudahan ada kesempatan collab lagi untuk topik berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Lina, sukses sehat terus. Amin. Sampai jumpa lagi. Oke, Sobat Ngopi dimanapun kalian berada, demikianlah untuk topik perbincangan kita pada episode podcast kali ini. Insya Allah kita ketemu dalam episode podcast selanjutnya. Jangan lupa tetap like, share, and subscribe untuk channel podcast FPK UIN Wali Songo Semarang. Saya Aldila Dias Nur Fitri mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.